kita mulai. Bisa memahami, menyetujui apa yang kita mau, terus kita tahu kemana arah orang itu berkomunikasi. Nah, kalau saya tadi barusan narapin, oh ternyata kelas ini tuh kayak gitu ya, gitu. Oh, itu penggambaran sedikit, oh gitu, gitu adik-adik. Ya udahlah, it's okay. Nah sekarang, cuman ketahuan ya, oh berarti nanti kalau ujian bakalan kayak gitu, nggak beda jauh gitu. Tapi tadi tuh ibu biarkan aja yang nyontek-nyontek, ibu masih santuin. Nanti pada saat ininya Kelihatan kelihatan, Ibu. Lihat Ibu. hah? Oke, Kelihatan. sip. Sip. Kalau kelihatan. Kita mau review sedikit aja, tapi sebelum review, ibu mau cerita nih. Eh, jadi jangan kaget kalau di kelasnya Bu Prita, ibu bukan tipikal yang dar langsung materi banget gitu. Jadi suka diawalin dengan storytelling atau entah cuplikan film atau cuplikan lagu ya. Tapi itu suka ngerelate sama apa yang akan kita bahas. Oke. Ini cerita cerita asli pengalaman saya dan rekan-rekan saya, terutama yang rekan saya yang setahun 2 tahun terakhir ini rasakan. Dulu saya pernah bekerja di hotel, oke, jadi marketing di sister company sebuah hotel. Ya, hotel tersebut hotel yang gede, hotel yang ajak di kota kelahiran saya. Nah, karena memang saya tidak berjodoh, saya nggak lama di situ. Kemudian saya masuk ke kantor yang lain, meneruskan kehidupan saya. Namun rekan saya, manajer saya yang memang saya hormati dan beliau juga sangat mengayomi saya, itu tetap long last sampai dengan terakhir sebelum dia selesai di hotel itu. Jadi dia awalnya di marketing, kemudian sister company, kemudian ditunjuk lagi naik ke direktur di salah satu sister company-nya. Terus ternyata di dalam sebuah perusahaan itu nggak cuman urusan karyawan, atasan, input di dalamnya ada konflik-konflik yang sebenarnya nggak profesional, tapi akan mengarah ke arah yang profesional. Kasusnya, ownernya itu punya affair dengan salah satu pemegang saham, sehingga menyebabkan istri dari si owner yang juga memegang saham menumpas habis karyawan-karyawan yang dinilai loyal terhadap ownernya itu. Jadi dihabisin itu, dibabat habis, dicari cara supaya orang-orang yang loyal dengan si owner, orang-orang yang diidentifikasi sebagai orang bawaan si owner itu dibuat untuk mundur, entah dibuat nggak nyaman atau dibuat habis masa kontraknya. Nah itu luar biasa. Dan kalau kalau dilihat dengan perusahaan yang seajak itu, adakah eh, humas ya Bu? Masa sih tidak bisa gitu dengan kondisi unprofesional itu ya? Kalau kita sudah ada di sebuah perusahaan, mau nauzubillah ya, mau suaminya kita atau istrinya kita itu selingkuh, kita tidak bisa mencampurkan yang ada di dalam hati ke dalam meja profesionalisme. Tapi ya itu terjadi mau nggak mau, gimana cara apa yang kita rasakan bisa dirasakan orang ya. Mau itu orang yang udah bertahun-tahun atau enggak, biasanya ada aja caranya. Terus emang nggak ada penengahnya, nggak ada HRD. Emang nggak punya humas kan itu salah satunya bagian dari kegiatan humas loh. Iya nggak?
Iya enggak sih? Betul kagak? Itu isu yang sudah terlontar di organisasi, oke, yang di dalam internet. Harusnya itu bisa diredam. Tapi ternyata even though ada humas, tapi nggak ada tuh humas yang concern untuk membenahi bagian isu internal yang eh, secara khususon. Sehingga apalagi si humasnya ini banyak banyak banget. Kadang-kadang humas itu cuman eh, sebagai perlambang untuk eksternal aja. Internalnya kagak dipakai. Paham? Jadi orang sibuk dandanin untuk keluar tanpa mendangdani ke dalam. Itu fatal. Bayang? Nah, itulah yang terjadi salah satu di hotel ini. Jadi dia sibuk mendandani diri keluar tanpa lihat bagaimana keadaan di dalam. Isu mengenai yaitu isu affair owner dengan pemegang saham yang berimbas pada karyawan itu sebenarnya tidak profesional. Kalau ya affair itu atasan dengan atasan, harusnya ya selesaikan masing-masing. Oke, tidak harus melibatkan karyawan di dalamnya. Karena karyawan, nah itu dia. Di dalam nanti kita ngobrol publik ya. Kalau selama ini teman-teman dengarnya publik itu adalah apa ya, masyarakat luas, ya enggak sih, persepsi kita tentang publik masyarakat luas, ya enggak? Publik itu bukan hanya masyarakat luas. Include di dalam organisasi kita, internal kita juga disebut dengan publik. Nah, salah satu publik yang ada di circle kita itu ada karyawan dan keluarga karyawan. Kan dapat dibayangkan ketika karyawan kita ya, karyawan yang sudah loyal terhadap perusahaan itu, dia itu harus perlu digarisbawahi teman-teman. Ketika kita masuk ke sebuah perusahaan, kita bukan loyal terhadap individu tertentu, oke? Okay? Tapi kita loyal terhadap perusahaan. People comes and go. Orang akan datang dan pergi. Tapi perusahaan akan tetap stay di situ. Jadi ketika kita loyal pada orang, ya, kita misalnya sekarang kamu ikut mata kuliah Bu Ita ya, Bu Prita gitu. Kamu loyalnya sama Bu Prita nih. Kata Bu Prita, ayo teman-teman sekarang tepuk ke sebelah kiri kamu ngikutin. Tapi nanti one day Bu Prita entah Ibu Prita resign dari kelas ini atau Bu Prita harus kuliah lagi, kamu diganti sama orang, kamu akan lari ke ikut Bu Prita. Nah, itulah kenapa tercipta namanya bedol desa. Tahu nggak bedol desa apa? Apa bedol desa, teman-teman? Coba, 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 coba. Nggak tahu. Ada jalan-jalan bedol desa, Bu. Hmm. Coba bedol desa apa sih? Bedol desa, bedol desa, bedol desa. Apa bedol desa, adik-adik? Mana nih? Siapa yang pengen coba Juniarti? Apa bedol desa menurut kamu? Definisiin dari kata aja. Coba bedol desa. Ya Bu, Apa kurang artinya bedol desa? bedol desa tarik menarik Bu. Tarik menarik. Oke. Kenapa tarik menarik? Bedol desa tuh bisa diartikan tarik menarik karena mungkin menurut saya bisa diartikan dalam menarik ajakan Bu, atau enggak biasanya kan bedol tuh kan menarik Bu ya, tarik menarik gitu. Di antara masyarakat itu Bu, di pedesaan misal seperti itu Bu. Atau Oke. Kalau Razwa, apa sih menurut Razwa bedol desa? Naila, Milky, Arik, Razwa, menurut kamu apa bedol desa? Apa? Menarik Naila, coba perhatian, menarik perhatian warga desa mungkin Bu. jaipongan dong kalau kayak gitu, menarik perhatian, Iya mungkin. dangdutan. Iya. Oke, Lon masuk. Naila, apa Naila? Naila,
Apa itu bedol desa, Naila? Ya. Naila, hei, nanyanya ke sini. Naila Alzena Mulia, apa itu bedol desa? Kamu nemu nggak? Hah? Apa? Ketertarikan. Tertarikan apa? Ketertarikan apa, Naila? Ya, apa, Naila? Juer. Oke. Oke, case close. Bedol, namanya juga udah bedol ya. Kalau tanggul, bedol, artinya apa? Jebol, paham? Bedol desa berarti satu desa jebol. Itu penggambaran kalau di komunikasi organisasi itu jebolnya suatu publik digondol, paham? Nah, isu yang ada di publik internal itu akan bisa menyebabkan terjadinya bedol desa dalam satu organisasi kita. Kebayang nggak kita? Kebayang nggak ketika isu affair ini sehingga membabat karyawan, for example, rekan saya yang direktur bagian, misalnya direktur bagian SOP, kemudian dia merasa terzolimi dan dia mencari pekerjaan di luar. Dibawalah, nah itu dia. Indonesia tuh kayak gitu rata-rata. Dibawalah semua para loyalnya, si staffnya yang di bagian SOP itu. Ya, wakil manajernya, supervisornya, senior staffnya. Kebayang kalau dalam waktu tempo 2 bulan, oke, satu divisi hilang semua. Gimana cara perusahaan harus ngehandle divisi itu? Paham nggak? Oke, kebayang ya. Nah, itu sebenarnya salah satu isu yang cerita yang saya berikan ke teman-teman yang cerita asli yang memang itulah yang akan kita hadapi pada saat kita nanti bekerja. Hal-hal yang kelihatannya receh, hal yang kayak kelihatannya piece of cake itu bisa menimbulkan riak-riak di internal publik gitu. Nah, salah satu contoh lagi cerita mengenai kita tuh ngomong sampai jam berapa ya? Sepuluh Oh, tiga 10. 30 Ibu. 10.30. Oh, masih ada waktu 10. Oke. Nah, salah satu cerita lagi. Oke, ini salah satu kampus yang di bidang obat-obatan. Jadi waktu dulu Bu Prita pernah bekerja juga di sini. Pekerjaannya tuh oke banget ya. Teamworknya juga oke banget. Semua stafnya bekerja dengan baik. Antara dosen dan manajemen sinerginya oke banget. And then one day eh, mereka meng-hire vendor lain karena mau ada akreditasi. Jadi maksudnya untuk bantu. Namun ternyata vendor dari luar itu merasa sinergi yang bagus ini dengan kampus yang bagus ini itu layak buat aku. Ya, itu dia. Ya, kita nggak pernah tahu isi hati orang itu. Sehingga dia mengadakan kudeta secara misionaris. Jadi dia tumbangkan satu persatu orang yang di dalamnya dengan cara menghasut bagian ownernya itu. Jadi diawali dengan ditumbangkannya direkturnya dengan fitnah-fitnah tertentu. Setelah tumbang direkturnya, ditumbangkan bagian keuangannya. Kemudian setelah bagian keuangan ditumbangkan bagian administrasi. Ini dihantam semua. Dan diisi dengan orang-orang yang dia percaya dan dia suka. Jadi yang tadinya kampus itu punya sinergi bagus, akhirnya berubah menjadi sinergi baru
yang bukannya menambah kebaikan malah membawa keburukan. Dan sayangnya direktur itu baru setelah setelah si perusahaan itu hampir nyampe ke titik bawah. Padahal direktur yang ada itu ya, si owner baru ini adalah eh, pemegang saham yang menyuntikkan duit gede ke perusahaan itu yang belum nilai. Oh, perusahaannya bagus sih, aku ya supaya tambah bagus gitu. Perusahaannya udah bagus, diakuisisi, suntikin duit. Ternyata bukannya tambah bagus disuntikin duit, malah tambah buruk karena di dalamnya dihancur lebur. Karena itu dia. Jadi seperti itulah. Di sana ada humasnya enggak? Ternyata urgent juga ya tentang kehumasan. Ya. Nah, sampai sini teman-teman, apa yang mau ditanyakan dari dua kasus ini? Ada yang ada yang kepikiran mau ditanyain? Boleh. Feel free. Diam aja nih. Apa yang mau ditanyain coba? Gak apa-apa. Nggak ada yang receh kok mau nanya. Nggak usah Bu takut-takut. izin bertanya Bu, Boleh. izin bertanya Bu. Lucky. Kan tadi Ibu bilang kalau misalkan komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal itu sangat amat berpengaruh dalam perusahaan seperti itu ya Bu. Ada Mm. nggak sih kasus yang dimana perusahaan itu lebih menonjolkan satu komunikasi, misal internal doang ataupun eksternal doang, tapi perusahaan itu tuh mengalami kemajuan ataupun sinergi yang yang mantap seperti itu. Gitu sih. Sebenarnya kalau sinergi yang mantep, enggak juga sih. Kita sebagai publik itu, eh, contoh kasus ya, maaf ya, ini saya akan bongkar sedikit-sedikit kasus media. Oke, contoh kasus media yang medianya tuh kuat banget. Kita tahu media itu gede banget. Oke, saya nggak bisa sebutin karena ini sifatnya konfidensial. Jadi orang-orang yang kenal sama saya, kebetulan saya kenal beberapa teman media, kemudian menceritakan bagaimana perusahaannya. Tapi tidak bisa saya ceritakan karena kalau saya sebut satu nama aja atau satu merek produknya aja, kamu pasti ingat. Jadi si si perusahaan ini sudah mengakar lama banget sebelum teman-teman lahir dia udah gede. Oke, perusahaan televisi lah basicnya. Kemudian cara dia ngedandani, nggak mungkin perusahaan media kagak punya humas, punya. Oke. Nggak mungkin dia kagak paham tentang bagaimana humas public internal eksternal, ngerti. Tapi dia sibuk bagaimana mendandani dia di luar. Oke. Kelihatan kayak wow. Sampai sekarang kita tuh masih lihat dia wow. Dia masih hidup ya. Sedangkan maaf ya maaf. eh, Televisi lain yang dulu kita tahu ada si Sule-nya sama Andre, tapi diganti dengan atas nama cinta lah itunya sih apa ada sinetron tahu dong ya TV mana ya yang dulunya di diasuh sama Wisnu Utama ya enggak sih itu kita udah tahu dengan perubahannya program itu dia sudah hancur paham nggak ya tapi sampai saat ini si televisi ini masih kelihatan gaungnya kerennya tingginya bahkan orang-orang aja yang kalau magang di situ itu ngerasa paling WOW banget aku magang di tempat yang settle loh. Tapi mereka nggak tahu kalau di dalamnya itu bahkan karyawan itu sedang sekarat tidak punya uang untuk dibayar sebagai gaji. Jadi eh, pencitraan dilakukan hanya untuk di luar. Kelihatan kayak mapan, tapi sebenarnya kere. Nah itu ada sih loh, ada loh, nggak bohong. Tapi itu loh yang akan jadi tantangan kita loh sebagai kalau kalau teman-teman nanti memang benar-benar terjun sebagai anak humas ya, orang-orang divisi humas, tantangan-tantangan itu loh yang akan kita gelutin hari-hari gitu. Kita nggak kita nggak mau ngomong yang muluk-muluk sebagai fresh graduate masuk humas itu udah sangat luar biasa loh. Oke. Masuk ke jurusan yang sejurusan dengan kita itu udah luar biasa banget. Oke. Karena saingan kita tuh banyak banget. Oke.
Nah, kalaupun misalnya oke kita bisa masuk ke situ, apakah benar ya di job desk kita itu sesuai dengan apa yang kita pelajarin? Kadang-kadang sebagai humas, ini saya cerita di jurusan lain. Ada yang jobnya sebagai humas, tapi dia ngerjain perekrutan karyawan. Dia ngerekrut karyawan tuh. Sedangkan rekrut karyawan itu kerjaannya siapa? Rekrut karyawan kerjaan siapa? HR. HRD Bu. Nah, kerjaan HR itu udah jauh banget. Secara keilmuan nggak masuk tuh ranah kita. Secara job desk komodo itu ditambah lagi cara meng-hire karyawan itu melalui Feng Shui. Tahu nggak Feng Shui? Tahu nggak Feng Shui? Feng Shui. Feng Shui itu yang kalau kamu lo unsurnya tanah, saya tikus api gitu apa tikus tikus barbar gitulah. Nah, itu jadi jadi si owner pengen yang kerja sama dia yang feng shui-nya tuh nggak bertolak belakang sama dia. Kebayang ya? Dan ketika pun memang kita udah masuk eh, ke tempat yang tepat, job desk yang tepat. Nah, apakah yang kita ramu itu memang sudah tepat banget? Kadang-kadang kita mengurusi hal-hal yang perintilannya luar biasa. Kebayang nggak sih kita harus eh, ber, berkomunikasi, berkonsolidasi dengan staf-staf yang ukuran kognisinya jauh sama kita. Karena dia karyawan, kagak di maintenance, makin kacau. Karena setiap karyawan itu punya singgungan masing-masing. Teman-teman pernah dengar nggak eh, momok ininya? Kalau divisi apa sering berantem sama divisi apa? Ada yang pernah dengar nggak? Ada nggak? Apa sok? Sarah, divisi Pernah apa Ibu. yang sering berantem? Apa? HR versus everybody. HR versus everybody. Ada lagi sok? Bener, HR versus everybody. Bisa sih bener. Ada lagi coba. Ini yang sebenarnya kalau HR versus everybody bukan. Ada lagi yang versus everybody itu. Sok, ada lagi. Finance ya. Finance versus marketing bener. Finance versus marketing, finance versus SOP, SISDUR, finance versus procurement, finance versus banyak. Ya, selain HRD yang si musuh utama semua orang, include si finance. Nah, tugas kita tuh, waduh, ada tugas kita sebagai humas itu bisa membuat keadaan bisa cair, ribet kan? Begitu, itu loh. Nah, kita cerita sepintas sih sambil ngejar waktu karena udah mau masuk kelas yang lain ini. Ini kita balik lagi ke semester yang lalu. Definisi dari eh, humas, oke, bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis organisasi, mau komersial, mau non komersial, mau di pemerintahan, mau di swasta. Nah, ada lagi definisi lain dari kehumasan adalah upaya yang dilangsungkan secara terencana ya dan berkesinambungan dalam menciptakan dan memelihara niat baik supaya ada saling pengertian antara satu yang lainnya. Oke, ini bisa kita skip aja. Nah, ini dia. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Pernah nggak ada yang mention kalian bahwa jadi anak humas, oke? Jadi anak yang akan menjadi profesi humas itu kita udah dapat belum sih ini apa? Kalau kita harus bisa menghadapi semua orang dengan berbagai macam karakter. Kalau kamu sendiri belum ngerasa bisa ngehandle, di sini di kelas teman-teman kelas D ya, ya kan kelas D, oke? Bisa nggak sih kamu ngehandle misalnya? Lucky, kamu udah bisa belum sih ngehandle Dede Keisha dengan Arik? Hah? Udah bisa belum kamu? Atau Zaki, bisa nggak sih kamu berkomunikasi dan teamwork dengan Muflihah gitu? Belum juga. Nah itu. Berarti kamu belum masuk nih karakteristik yang satu. Oke. Tahu nggak? Kemarin ini Bu Ita ngirim anak humas magang di
hotel di Soreang. Terus karena ownernya itu kakak kelas saya di IPB. Oke. Dia bagian direktur operasional, dia ngerekrut kakak kelas kalian untuk PPM di sana. Dan Bu Ita diceritain, Bu Ita, anak-anak Bu Ita tuh cukup cerdas, tapi mereka tidak bisa bekerja sama. Nancep ta. Dan itu bukan cuma satu ya, itu PR satu UIN, satu fakultas dakwah. Oke, bahwa ternyata kita itu kita tuh pinter di atas IPK. IPK kalian tuh di atas 3 semua, betul nggak? Kagak ada yang IPK-nya di bawah 3. 3 juga 3 mepet, lumayan 3. Tapi kalian hanya pinter di atas kertas. Kalian nggak bisa teamwork. Kalian nggak bisa bagaimana menghadapi karakter orang yang beda-beda dan kamu well done dalam menghadapinya. Sehingga tujuan dalam kelompok kalian itu terlaksana. Bukan Pak Aing-Aing muncak sunat. Nah, itu tuh yang saya susahnya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Berkomunikasi dengan baik itu include how to communicate in English, entah in Arabic, ya, in Mandarin. Oke, bukan little I can. Oke. Pandai mengorganisir sesuatu, punya integritas, ya itu dia, integritas. Aduh lembur nih, aduh nggak bisa, aku nggak bisa lembur. Soalnya aku mah si on time person, nggak bisa, ya. Integritas juga dipentingkan. Punya imajinasi artinya kreatif, abis. Oke, bisa membayangkan, oh berarti bagusnya di kayak gini ini. Nah itu tuh si anak humas listen. Dan yang terakhir, serba tahu. Oke, adik-adik sampai sini satu pertanyaan aja. Karena ini udah masuk kelas yang lain nih, nanti ibu dimarahin. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya dulu adik-adik? Nampaknya dia membisu. Oke, kalau nggak ada yang tanya, Bu Prita minta coba cari satu kasus yang berkaitan rusaknya sebuah perusahaan dikaitkan dengan kasus dalam perusahaan itu sendiri. Oke, cari. Oke, kemudian berikan opini teman-teman. Opini kagak usah pakai Copilot apalagi ChatGPT ya. Oke, timbang cari itu kasus, terus kamu komentarin dari opini kamu kenapa ya begini. Kapan kamu udah dapat materi dasar-dasar PR dan segala macamnya. Oke. Baik adik-adik, mohon maaf Bu Prita tidak bisa lama-lama karena udah 10.30 harus masuk ke kelas yang lain. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin dan Alhamdulillah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam.